Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan hadis yang ke-13 dari hadis Arba'in dengan judul Persaudaraan Berdasarkan Iman dan Islam. Baiklah, akan kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis di atas di riwayat Bukhari dalam kitab Al-Iman, bab minal iman ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, nomor 13. Dalam Sahih Muslim kitab Al-Iman, bab ad-dalil ala anna min khisalil iman ayuhibba li akhihi al-muslim wa yuhibbu li nafsihi minal khair, nomor 45. Keutamaan hadis. Dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menulis, Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid yang pada masanya menjadi imam bagi mazhab Maliki di Maghribi berkata, semua adab dalam kebaikan bersumber dari 4 hadis, yaitu hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia harus berkata baik atau diam. Hadis kedua, sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tak berguna. Hadis ketiga, terangkum dalam kata-kata, jangan marah. Dan hadis keempat adalah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Barangkali inilah yang mendorong Imam An-Nawawi memuat keempat hadis tersebut dalam kitab Arba'innya. B. Penjelasan kata dalam hadis. La yu'minu hatta yuhibb, artinya tidak sempurna iman seseorang. Ahadukum, maksudnya salah seorang dari kalian yang mengaku beriman dan berislam. Li akhih, mencintai saudaranya, baik muslim atau muslimah. Ada juga yang mengatakan cinta kepada saudara sesama manusia. Ma yuhibbu li nafsih, maksudnya seperti dia mencintai sesuatu kebaikan untuk dirinya. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Persatuan dan kasih sayang. Islam bertujuan menciptakan keharmonisan masyarakat yang penuh kasih sayang. Setiap individu berusaha mendahulukan kemaslahatan umum dan kedamaian masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kedamaian. Semua ini tidak akan terrealisasi kecuali jika semua individu yang ada dalam satu masyarakat menghendaki kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain seperti ia menghendakinya untuk dirinya sendiri. Karena itu, Rasulullah menjadikan sikap ini erat kaitannya dengan keimanan, bahkan menjadi bagian dari keimanan seseorang. 2. Keimanan yang sempurna. Iman akan terwujud dengan pembenaran dan pengakuan yang mendalam terhadap rububiyatullah atau bahwa Allah adalah pemelihara, pengatur, penjaga, dan berbagai rukun iman lainnya. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa keimanan tidak akan kokoh dan mengakar dalam hati seorang muslim kecuali jika ia menjadi manusia yang baik, menghindari egoisme, rasa dendam, kebencian, dan kedengkian. Ia menghendaki kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain, sebagaimana ia menginginkan kebaikan dan kebahagiaan itu untuk dirinya sendiri. Lebih rincinya, kesempurnaan iman tersebut akan terrealisasi melalui berbagai hal berikut. A. Mencintai sesuatu kebaikan bagi saudaranya, sebagaimana ia mencintai bagi dirinya sendiri, dan membenci sesuatu keburukan bagi saudaranya, sebagaimana ia membenci bagi dirinya sendiri. Artinya, jika ia mencintai keselamatan dan kebahagiaan, maka ia pun menginginkan agar keselamatan dan kebahagiaan itu dirasakan saudaranya. Dan jika ia membenci kesengsaraan dan kemaksiatan, maka ia pun benci jika keduanya menimpa atau dilakukan oleh saudaranya. Bisa juga berarti sebaliknya. Jika saudaranya mempunyai kebaikan atau ketakwaan lebih darinya,
maka ia pun menginginkan agar ketakwaan itu terjadi pada dirinya atau ia lakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suatu ketika Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah perihal iman yang paling afdol atau utama. Maka Rasulullah bersabda, kamu mencintai sesuatu kebaikan untuk saudaramu sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri, dan membenci sesuatu keburukan untuk mereka sebagaimana kamu membenci untuk dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad. B. Berusaha keras dalam memperbaiki saudaranya yang muslim. Bila melihat saudaranya teledor dalam melaksanakan kewajiban atau melihat kekurangannya dalam beragama. C. Segera melaksanakan pemenuhan hak saudaranya, sebagaimana ia juga ingin segera dipenuhi haknya. 3. Peduli terhadap sesama. Termasuk bentuk kesempurnaan iman adalah kepedulian dan kecintaan terhadap sesama manusia, termasuk non-muslim. Mencintai orang kafir artinya mencintai mereka agar mereka beriman, juga membenci kekafiran dan kefasikan yang mereka lakukan, sebagaimana seorang muslim membenci kekafiran dan kemaksiatan tersebut terjadi padanya. Rasulullah SAW bersabda, cintailah sesuatu kebaikan untuk manusia sebagaimana engkau mencintainya, niscaya engkau menjadi muslim yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah termasuk hal yang sangat dianjurkan. 4. Berlomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bagian dari kesempurnaan iman. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memiliki keimanan dan ketakwaan seperti yang dimiliki orang yang lebih salih bukanlah sesuatu yang aib, juga bukan sifat hasad. Bahkan sikap seperti ini merupakan bukti dari kesempurnaan iman dan termasuk perbuatan yang diisyaratkan Allah dalam ayatnya. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 26. 5. Terciptanya masyarakat yang bersih dan berwibawa. Hadis ini mendorong setiap muslim agar senantiasa berusaha membantu orang lain untuk melakukan kebaikan, karena hal ini merupakan bukti dan tanda kebenaran imannya. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang bersih dan berwibawa. Bagaimanapun ketika setiap anggota masyarakat berusaha mencintai sesuatu kebaikan untuk anggota masyarakat yang lain, agar mereka melakukan kebaikan seperti yang ia lakukan, atau sebaliknya, mencontoh kebaikan yang dilakukan anggota keluarga yang lain, dan tidak ada lagi sikap saling menyakiti, maka akan timbul rasa kasih sayang di antara anggota masyarakat. Kebaikan akan tersebar luas, kejahatan dan kezaliman akan tersisih atau hilang, sehingga terciptalah keharmonisan dalam setiap lini kehidupan. Mereka seolah satu hati. Kebahagiaan saudaranya adalah kebahagiaannya juga, kesedihan saudaranya adalah kesedihannya juga. Masyarakat seperti inilah yang seharusnya terbentuk dalam komunitas muslim, sebagaimana yang disinyalir oleh Nabi dalam hadisnya. Kau lihat orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan saking cintanya di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasakan panas dan demam atau sakit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ini yang terjadi, maka Allah akan memberikan kepada mereka kewibawaan, kemuliaan dan kekuasaan di dunia, sedang di akhirat ia mendapatkan pahala. 6. Masyarakat non-muslim adalah masyarakat yang egois. Jika keimanan tidak ada lagi, maka kasih sayang pun hilang. Sebagai gantinya adalah kedengkian, penipuan dan egoisme mendominasi dalam masyarakat. Dalam kondisi ini, manusia menjelma menjadi serigala yang haus darah. Kehidupan mengalami kekacauan, kezaliman merajalela, kedengkian merebak, dan nafsu angkara murka meruyak. Kondisi ini yang digambarkan Al-Quran. Benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran Surah An-Nahl ayat 21. 7. Hadis ini juga mendorong agar bisa menyatukan hati manusia dan mengupayakannya sesuai dengan kondisi objektif mereka masing-masing. Inilah misi dan tujuan terpenting ajaran Islam. 8. Menghindari sifat dengki yang dapat mengurangi kesempurnaan iman. 9. Iman itu senantiasa selalu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.